biasa utusan, ya. Seorang yang benar-benar Tuhan pakai untuk memberkati Abraham, yaitu Melkisedek, ya. Alkitab berkata Melkisedek ini dia tidak berbapak, tidak beribu. Ini adalah gambaran dari pribadi Tuhan Yesus. Ketika Abraham menyambut Melkisedek dan Abraham memberkati Melkisedek, dan apa yang terjadi? Abraham menerima upah Melkisedek itu. Upah yang dibawa Melkisedek itu diberikan ke Abraham. Dan Abraham diberkati luar biasa. Berapa banyak saudara mau diberkati luar biasa malam ini? Yang percaya lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ada lagi, saudaraku. Saudara saat kasih Tuhan, ini bicara seorang janda yang miskin. Ya, dalam Raja-Raja pasal 18, ketika di Sarfat terjadi musim paceklik, kelaparan, saudaraku. Orang kalau lapar itu benar-benar itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, itu sangat menyedihkan sekali. Karena terjadi kelaparan di Sarfat, lalu Tuhan utus seorang hamba Tuhan yang bernama seorang Nabi Elia. Elia datang ke rumah janda Sarfat, saudaraku, ya. Elia ini datang ke rumah janda Sarfat bukan kemauan Elia, tapi Tuhan yang suruh dia datang ke sana. Untuk apa? Memberkati janda Sarfat. Alkitab berkata janda Sarfat hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan ketika mereka olah, dia mengolah itu menjadi roti adonan itu. Soalnya dia makan dengan anaknya, dan ketika makan, makanannya habis, mereka tidak punya bahan membuat roti lagi, alias mereka tidak punya makanan dan mereka akan mati. Tapi ajaibnya Tuhan, Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan utus Nabi Elia datang pada janda di Sarfat, saudaraku. Dan ketika janda di Sarfat mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia berkata, "Ibu, buatkan roti untukku, dan setelah itu ibu buat untuk ibu dan anakmu." Secara logika manusia nggak cukup, ya. Buat untuk hamba Tuhan Nabi Elia, dia nggak kebagian lagi, sudah habis, nggak mungkin bisa untuk dia dan anaknya, ya. Kalau dipikir-pikir ini Nabi Elia sepertinya dia nggak punya etika, ya, dia nggak punya sopan santun, udah tahu orang miskin kekurangan datang lagi di situ menyusahkan aja, tapi tidak, Bapak Ibu. Janda di Sarfat ini rupanya dia ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudaraku. Dan dia tidak bantah, dia tidak bersungut, tidak menggerutu, dia tidak, Bapak Ibu, lakukan dengan berat hati, dia lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Ketika dia mengangkat tepung yang ada dalam gentong itu, dia bilang, "Tuhan, aku bersyukur hari ini aku akan mendapatkan upah seorang nabi." Ketika dia lihat minyak dalam botol buli-buli tinggal sedikit, dia bilang, "Tuhan, saya bersyukur hari ini aku mendapatkan upah seorang nabi." Dan dia mengolah itu, saudaraku, menjadi roti adonan, dan dia persembahkan kepada sang nabi, yaitu Nabi Elia, diutus Tuhan datang kepadanya. Wow. Saudara-saudara, Alkitab berkata tepung gak pernah habis, minyak tidak pernah kering. Yang percaya lambaikan tangan, dia Yehova Jireh yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, ya. Ada satu kata dalam bahasa Inggris berkata, "Bless me and my God bless you." Berkati hamba Tuhan, dan hamba Tuhan yang melayani Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Katakan amin, ya. Oh, itu dahsyat sekali. Ada satu contoh lagi, itu tadi di dalam Alkitab. Nah, ini suatu di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di dalam zaman kita ini, suatu. Suatu hari ada satu keluarga di sebuah kota di Jawa Timur didatangi oleh hamba-hamba Tuhan dari Batu, Bapak Ibu, ya. Kemarin kita pergi ke Batu, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan datang dari Batu pergi ke kota tersebut. Dan sesampainya mereka di sana, keluarga ini menyambut hamba-hamba Tuhan dengan baik. Dijamu, dikasih makan, Bapak Ibu sekalian, ya. Setelah hamba-hamba Tuhan makan selesai dan mereka berdoa bersama, dan hamba-hamba Tuhan ini mau pulang. Nah, biasanya keluarga ini punya kebiasaan. Ini luar biasa. Mereka berikan makanan yang pantas, yang baik untuk hamba Tuhan, ya. Dan hamba Tuhan mau pulang, Bapak Ibu, keluarga ini selalu menyangoni, ya, memberkati hamba Tuhan ini. Sehingga apa yang terjadi? Karena itu berjalan beberapa waktu, anak-anaknya itu protes. "Papa ini, mama ini, kita anak-anaknya tidak pernah dibuat makanan yang enak seperti hamba Tuhan datang. Kita dikasih makan yang biasa-biasa, sementara hamba Tuhan datang dikasih makanan yang enak. Dan pulang disangoni kita juga, terkadang sekolah nggak disangoni." Lalu apa yang terjadi? Orang tua itu bilang, "Nah, tidak apa-apa. Papa, mama lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan." Dan ternyata Tuhan itu nggak tidur, Bapak Ibu.
Keluarga yang memberkati hamba Tuhan ini dengan berjalannya waktu. Wow, dahsyat sekali. Mereka diberkati Tuhan. Ya, orang tuanya suatu hari tidak ada lagi. Tapi anak-anaknya yang masih hidup, Tuhan jamin pelihara mereka. Ya, sehingga salah satu anaknya menjadi satu hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang gerejanya besar juga di Surabaya, sehingga diberkati Tuhan. Baik jemaatnya, keuangannya semua diberkati Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena orang tuanya dia memberikan contoh yang baik ya untuk memberkati hamba Tuhan dan anak-anaknya itu mengikuti. Saudara-saudara, saya kasih kesaksian juga dalam kehidupan saya. Mungkin saudara sudah mendengar, tapi saya akan menyampaikan ini ya. Suatu hari ketika saya mau berangkat ke luar negeri, ada seorang orang Ambon ya, pribumi asli. Dia tanya, John, saya dengar kamu mau berangkat ke luar negeri. Saya bilang, iya. Dia tanya, sudah punya paspor, sudah punya visa, sudah punya ini uang saku? Saya bilang, belum. Dia tanya, gimana kamu bisa berangkat? Saya bilang, Tuhan yang menyediakan. Dia bilang, oke, kalau gitu besok kamu datang ke rumah saya. Bapak Ibu, saya ketika besoknya datang ke rumah orang tersebut, ini orang Ambon pribumi asli ya. Bapak Ibu sekalian, waktu itu dia mengontrakan rumah orang tuanya yang di jalan lebar, jalan besar ya, jalan raya itu, untuk dia mendapatkan modal usaha dari kontrakan rumah ayahnya itu yang dia kasih kontrak ke orang untuk jadikan modal usaha. Dia join dengan teman dan tahu saudara, ketika dia mulai buka usaha bisnis saudaraku ya, mereka ini menjadi rekanan Pertamina saudaraku. Nah, Pertamina itu kan daerah uang tuh, daerah basah saudaraku. Tiba-tiba bisnisnya boom. Bapak Ibu, sehingga ketika diberkati Tuhan, dia bisa belikan rumah untuk anaknya 4 orang, satu-satu dapat rumah satu. Mobil juga begitu, Bapak Ibu. Dan suatu hari dia undang saya, istrinya undang saya datang pelayanan di kota di mana mereka tinggal, saudaraku. Dan dia biayai semua, saudaraku. Dan saya lihat mereka diberkati Tuhan luar biasa. Ya, sampai suatu hari istrinya bercerita kepada almarhum orang tua saya, dia bilang, Oma, puji Tuhan, suami saya diberkati Tuhan. Lalu almarhum berkata, kamu masih ingat nggak? Tuhan pernah pinjam tangan suamimu untuk memberkati John. Waktu itu John mau berangkat. Dan Tuhan pakai kalian untuk memberkati John. Dan Bapak Ibu sampai hari ini mereka diberkati Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara mau cerita banyak sekali kesaksiannya. Saudara pernah tahu pasta gigi Colgate? Begitu juga saudaraku. Pemiliknya waktu buka usaha, dia memberkati hamba-hamba Tuhan dan usahanya diberkati luar biasa. Demikian juga dengan yang punya Canon ya, Canon itu ya, untuk yang fotokopi dan sebagainya itu begitu, foto dan sebagainya diberkati Tuhan karena mereka tahu memberkati hamba Tuhan. Nah, saya berdoa malam ini Bapak Ibu. Ketika engkau menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, engkau menerima upah seorang nabi. Jadi tanamkan dalam pikiranmu, ya, oh Tuhan, aku mau terima upah seorang nabi. Aku mau terima upah seorang benar. Karena itu aku mau memberkati hamba Tuhan. Katakan amin ya. Jadi ketika kau memberi, jangan memberi dengan terpaksa. Jangan memberi dengan berat hati. Percuma Bapak Ibu. Berikan dengan segenap hati karena engkau cinta Tuhan. Tuhan itu gak akan eman-eman memberkati saudara sekalian. Katakan amin ya. Ibu Lydia Aka pernah sharing dengan kita. Ada orang menyebar hartanya tapi tidak bertambah miskin. Tapi ada sebalik yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Bocor sana, bocor sini, Bapak Ibu. Ya, sehingga habis semua selaku. Untuk ke dokter, ke segala macam, Bapak Ibu. Tapi kalau orang tahu mempergunakan berkat Tuhan, dia lakukan dengan segenap hati memberkati hamba Tuhan, tidak akan kehabisan berkat. Bilang amin. Oke, berapa banyak saudara mau diberkati, yang siap diberkati malam ini, lambaikan tangan, bilang Tuhan, saya mau terima berkat darimu. Saya mau dapatkan upah nabi, mendapatkan upah orang benar. Amin ya. Oke, kita lanjut ya. Amin. Baik, haleluya. Mari kita lihat bagian penting ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam upah. Upah apa selaku? Upah memberkati hamba Tuhan. Nah, selaku siapa menerima upah hamba Tuhan ini? Dialah orang yang menerima upah dari nabi dan orang benar, ya, tersedia upah dari Tuhan baginya. Jadi saudaraku, jadi ketika engkau memberkati hamba Tuhan, langsung disediakan Tuhan. Gak tunggu nanti besok, gak tunggu minggu depan. Langsung Tuhan sudah sediakan bagimu. Katakan amin ya. Wow, dahsyat. Tuhan gak pernah berhutang. Kita lihat Galatia ini terdapat dalam Galatia pasal 6, ayat 16 sampai 18. Ayo kita lihat sama-sama ya. Ya, terdapat di Galatia 6 ayat 16 sampai 18, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam upah memberkati hamba Tuhan. Dia adalah orang percaya yang
Yang apa? Ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat, ini dia ciri yang pertama. Sebelum kita masuk pada ciri yang pertama Bapak Ibu. Nah, saya bersyukur sekali luar biasa Bapak Ibu. Kemarin tanggal 12 itu tepatnya ulang tahun saya dan itu ulang tahunnya Pak Hendro ya bersama istrinya ulang tahun pernikahan mereka. Saya mendapatkan saudaraku ya kado ulang tahun dan hati saya sangat senang sekali, bahagia sekali Bapak Ibu. Saudara, saya dapatkan ya ada empat batik ya saudaraku. Nah, yang kemarin tanggal hari Sabtu kemarin saya pakai itu yang pertama ya dari salah satu jemaat memberkati. Lalu yang saya pakai ini juga jemaat ini juga memberkati saya Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini saya pakai supaya yang memberkati saya ini hatinya senang Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sekalian tidak akan rugi memberkati hamba Tuhan, tidak akan rugi. Engkau akan mendapatkan itu berlipat-lipat ganda. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat siapa dia, Amin. saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah dia orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Kemuliaan Allah dalam upah memberkati hamba Tuhan. Karena di luar sana ada banyak orang tidak mengerti Bapak Ibu sekalian ya. Mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam upah memberkati hamba Tuhan, saudaraku. Sehingga mereka berpikir, saudaraku, hamba Tuhan itu bagi mereka kurang menghargai ya. Mereka kurang menghormati, mereka kurang saudaraku punya respect sehingga apa yang terjadi mereka juga dengan Tuhan pun gak begitu respect dengan mereka saudaraku. Jadi ketika engkau memberkati hamba Tuhan itu sama saja dengan engkau memberkati Tuhan ya. Karena bagian Tuhan itu adalah milik hamba Tuhan. Jadi apa yang kau persembahkan pada Tuhan itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan itu. Amin. Jadi engkau tidak akan kekurangan ya berkat daripada Tuhan. Kemarin kita dengarkan kesaksian seorang ibu yang melayani Tuhan juga luar biasa Bapak Ibu ya. Orang memberkati kehidupannya. Nah itu dia Bapak Ibu. Dan orang-orang yang memberkati hamba Tuhan, mereka itu tidak akan kehabisan berkat. Selalu ada berkat Tuhan dalam hidup mereka. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, siapa dia ini Bapak Ibu? Yang pertama, haleluya. Kita akan lihat ya, ini dia. Ciri dari orang yang memberkati hamba Tuhan itu siapa dirinya? Yang pertama, dia adalah orang yang memberi dirinya dipimpin. Dipimpin oleh apa? Oleh patokan. Nah, patokan itu apa, saudaraku? Patokan itu menjadi ciptaan yang baru, ya, ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang memberkati hamba Tuhan, itu dia dipimpin oleh patokan. Patokan apa Bapak Ibu? Ya, ini menjadi standar kerajaan sorga, barometernya di sini. Selaku, yaitu dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Artinya kehidupan yang baru itu selaku mewarnai kehidupannya, bukan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama penuh dengan dosa, penuh dengan segala hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi setelah kehidupan yang baru, dia meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, itu dia yang tahu memberkati hamba Tuhan ya, yang dulunya kebun binatang, kata-kata kebun binatang sekarang enggak lagi ya, kata-katanya itu penuh dengan kebaikan. Mari kita lihat ya, Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Amin. Ya. Jadi ciri yang pertama, siapa orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam memberkati hamba Tuhan. Yang pertama itu saudaraku, dia orang yang memberi dirinya. Memberi dirinya di apa saudaraku? Dipimpin oleh patokan. Nah, patokan itu apa? Menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau ciptaan yang lama itu nggak bisa jadi patokan. Makanya sekarang seringkali orang-orang yang hidup dalam pola hidup yang lama itu menghambat berkat Tuhan dalam hidupnya. Yang pelit, yang medit tetap pelit, medit, yang ijir-ijiran tetap ijir-ijiran. Nah gitu terus Bapak Ibu. Sehingga itu tidak bisa membuka keran-keran berkat dalam hidupnya. Tapi setelah dia sadar, dia bertobat akan segala hal yang terjadi, oh dia bilang Tuhan sekarang aku mau memberkati hamba Tuhan. Aku tahu aku ciptaan baru dan aku siap untuk terima upah hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Jadi hamba Tuhan itu adalah wakil Allah di bumi. Dan ketika engkau memberkati hamba Tuhan, itu sama saja engkau memberkati Tuhan ya dengan apa yang engkau punya. Mari kita lihat. Yang kedua, ciri yang kedua ini, saudaraku. Yang kedua setelah dia memberi dirinya,
Mari kita lihat ini ya. Yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Memahami apa, saudaraku? Dia memahami pentingnya umat Tuhan jangan ada orang yang menyusahkan hamba Tuhan, ya. Jangan lagi Bapak Ibu ada orang yang menyusahkan hamba Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara senang lihat hamba Tuhan susah atau senang? Senang mana? Lihat hamba Tuhan hidupnya bahagia atau hidupnya menderita? Bahagia. Amin ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini orang yang mengerti upah seorang hamba Tuhan, tahu memberkati hamba Tuhan. Mari kita lihat ya. Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya Oke, silakan bisa diulangi ya. Ya, Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Amin. Amin. Ini adalah sebuah permintaan dari sang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dia bilang selanjutnya berarti ada kaitannya ayat sebelumnya ya. Selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku. Ya, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara, artinya apa, saudaraku? Orang yang memberkati hamba Tuhan itu, dia tidak ingin, saudaraku, menyusahkan hamba Tuhan. Ya, dia tidak ingin melihat hamba Tuhan itu dalam keadaan susah, dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan terpuruk. Nah, dia itu memikirkan bagaimana supaya hamba Tuhan ini bisa melayani dengan baik, tanpa ada rintangan, tanpa ada tantangan, ya. Jadinya memikirkan dari hamba Tuhan ini. Dia bagaimana memikirkan supaya hamba Tuhan ini bisa fokus menyampaikan firman Tuhan sehingga jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi itu orang yang tidak selaku menyusahkan hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara, kalau engkau menyusahkan hamba Tuhan, itu sama saja dengan engkau menyusahkan Tuhan yang hamba Tuhan layani. Ya, dan saya berdoa malam ini kita bukan yang demikian, kita kebalikannya. Kita bukan menyusahkan, tapi kita adalah orang yang tahu menyenangkan hamba Tuhan. Sehingga ketika hati Tuhan disenangkan, hati hamba Tuhan juga disenangkan ya. Dan siap-siap kalau sudah sampai di sini, berkat Tuhan segera dicurahkan ya. Mujizat-mujizat yang tanpa engkau minta itu terjadi. Saudara masih ingat gak ketika Yesus di Nazaret, apa yang terjadi? Orang-orang di Nazaret, mereka tidak respect, mereka tidak respon, mereka tidak tahu menghargai Yesus. Mereka tidak, Bapak Ibu sekalian ya, mereka tidak mempunyai rasa hormat kepada Yesus. Dan Alkitab berkata tidak ada satu mujizat yang Yesus lakukan di Nazaret. Kenapa? Karena di Nazaret itu adalah tempat Yesus lahir dan dibesarkan. Dia lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Orang-orang bilang apa? Yesus itu anak tukang kayu. Ayah ibunya kita kenal ya, ayahnya profesi sebagai tukang kayu. Maka Bapak Ibu ketika mereka mempunyai pola pikir yang demikian, mereka tidak tahu menghargai Yesus, tidak menghormati, tidak respect, tidak ada satu mujizat pun yang terjadi di situ. Tapi coba lihat, ketika Yesus di tempat yang lain, ya, bukan di Nazaret, tapi dia di tempat lain. Saudaraku, di Betania ada mujizat terjadi. Orang mati bangkit, saudaraku. Di Kana, air yang biasa dipakai mencuci kaki tamu-tamu ketika Tuhan pesta kehabisan anggur. Yesus hadir dan buat mujizat. Wow, itu mujizat pertama kali. Di Kapernaum, saudaraku, ada orang yang lumpuh tiba-tiba berjalan. Dahsyat sekali. Di Bethesda, Bapak Ibu sekalian ya, ada orang yang 38 tahun lumpuh tiba-tiba bisa berjalan. Dahsyat itu Bapak Ibu. Kenapa, saudaraku? Karena di tempat-tempat tersebut mereka tahu memberkati Yesus. Mereka tahu menghormati Yesus. Mereka tahu memperlakukan Yesus dengan baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika engkau tahu memperlakukan hamba Tuhan dengan baik, maka itu artinya engkau tahu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau engkau sudah bisa menyenangkan hati Tuhan, siap-siap. Tanpa engkau minta disembuhkan, engkau sembuh. Tanpa engkau minta ditolong Tuhan, engkau ditolong Tuhan. Tanpa engkau diminta untuk diberkati, engkau diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Wow, itu dahsyat Bapak Ibu. Dan saya percaya ini yang kedua. Jadi kita perlu memahami pentingnya ini. Jangan ya ada orang yang menyusahkan hamba Tuhan ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian,
akan berdoa ya supaya hamba-hamba Tuhan tetap kuat ya, tetap bisa eksis, bisa melayani Tuhan dengan baik. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kita lihat yang ketiga ini. Amin. Nah, siapa dia? Ini penting, setelah dia memahami, baru yang ketiga, dia mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Dia mengakui pentingnya apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai roh siapa, saudaraku? Roh orang yang percaya pada Yesus. Mari kita lihat ya, Bapak Ibu, dalam Galatia 6 ayat 18. Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus apa, saudara? Menyertai roh kamu. Nah, kenapa rohnya dulu? Kalau rohnya itu disertai, maka mempengaruhi jiwa juga disertai. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau jiwa sudah disertai, dia akan pengaruhi akan tubuh ini, saku. Sehingga tubuh ini juga disertai, Bapak Ibu, ya. Amin. Saudara, kita ini manusia roh, kita punya jiwa tinggal dalam tubuh ini, ya. Manusia roh itu dia punya kebutuhan selalu intim, ya, manunggal dengan Gusti Allah. Jadi roh kita manusia kepingin menyatu dengan roh Tuhan, ya. Jadi ketika roh kita dengan roh Tuhan ketemu, roh Allah ketemu, connect, wow. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Yang tadinya malas berdoa, sekarang jadi orang yang suka rajin berdoa. Yang dulunya malas ya saudaraku, ya beribadah sekarang jadi orang yang rajin, giat beribadah. Yang dulunya melayani aras-arasan sekarang jadi orang yang giat melayani, all out dengan Tuhan ya. Dulunya haleluya, sekarang haleluya. Dulunya alkohol, sekarang Alkitab, Bapak Ibu sekalian ya. Dulunya penuh dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, tiba-tiba berubah. Karena apa? Rohnya sudah dibaharui. Kalau rohnya dibaharui, Bapak Ibu, maka dia pengaruhi jiwanya. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi. Ketika dia mengalami masalah, hatinya tenang, hatinya damai. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, manusia roh itu engkau harus jaga dengan baik, Bapak Ibu. Ya, seringkali orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, hati mereka tidak tenang, hidup mereka diombang-ambingkan, saudaraku. Ya, dibuat galau, dikacaukan. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan faktor rohnya ini, manusia rohnya. Dia tidak memberi makan dengan apa? Makanan firman. Sehingga apa? Rohnya lemah. Kalau rohnya sudah lemah, dia pengaruhi jiwa. Jiwa juga lemah. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau jiwa sudah lemah, dia pengaruhi tubuh. Nah, tubuh jadi lemah. Kalau tubuh sudah jadi lemah, saudaraku, maka dia merasa sudah nggak kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, makanya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya roh kita itu dilatih setiap hari. Melalui apa? Firman Tuhan yang engkau dengar setiap hari. Makanya saya percaya semua kita yang datang, engkau dengar firman-firman yang disampaikan dengan otoritas kuasa Tuhan, dengan pengurapan Roh Kudus. Itu membuat rohmu makin kuat, ya. Membuat rohmu makin kuat. Kalau rohmu sudah kuat, tidak ada benteng-benteng pertahanan yang bisa dijebol oleh musuh, saku. Yang namanya santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu gendam, segala macam terbang tidak akan pernah mempan, bisa menembusi benteng pertahananmu. Kenapa? Karena engkau sudah pelihara manusia rohmu. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang tidak pelihara menjaga manusia rohnya itu paling gampang diserang setan ya. Kalau sudah diserang setan, dia jadi bulan-bulanan setan ya. Dipermainkan oleh setan suatu. Nah, makanya Bapak Ibu lihat orang-orang yang dikuasai, dikendalikan setan, biasanya emosi mereka itu tidak terkontrol. Emosi mereka itu tidak pernah bisa bisa terjaga dengan baik, sehingga apa? Pikiran mereka menjadi gampang stres, menjadi gampang depresi, menjadi kadang gampang emosi, Bapak. Karena mereka kurang menjaga manusia rohnya. Itu karena apa? Terlalu banyak mengutamakan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat daging, Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya orang-orang demikian mereka tidak akan pernah betah dalam hadirat Tuhan. Rasanya ya, tidak kepingin ada dalam hadirat Tuhan. Rasanya sukanya ikuti keinginan daging terus. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita semua mengerti rahasia ini. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya dong tentang orang-orang mengerti ya setelah kemuliaan Allah dalam berupah memberkati hamba Tuhan. Mari kita lihat upahnya apa. Yang pertama ini dia ya. Hasilnya yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia ada damai sejahtera. Bilang damai sejahtera dan rahmat atasnya dan atas Israel milik
Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bilang, Tuhan Yesus, aku perlu damai sejahtera. Amin ya. Jadi hatimu damai, hatimu damai ketika engkau dekat dengan Raja Damai. Engkau tidak akan pernah bisa dapatkan damai sejahtera kalau engkau jauh dari Tuhan. Orang-orang jauh dari Tuhan hatinya tidak akan tenang. Percayalah Bapak Ibu. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Gusti, hatimu tenang, hatimu ayam tentrem. Ya, sementara wong suge bingung pikire, lalu wong melarat susah atine, seng ayam sopo Bapak Ibu. Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Amen. Nah, mari kita lihat ayatnya ya. Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Amin. Jadi lihat ya, upah dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam memberkati hamba Tuhan, dia ada damai sejahtera ya. Walaupun di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, hatinya damai sejahtera ya. Dan ada rahmat Tuhan. Suatu rahmat itu bicara tentang anugerah ya. Soalnya masih ingat yang saya sampaikan tentang anugerah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Anugerah itu apa? Pertama gift, yaitu pemberian. Ya, secara cuma-cuma, gratis kepada manusia berdosa, yang manusia berdosa sebetulnya sepantasnya tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan, yaitu kasih karunia, anugerah atau rahmat. Yang kedua, itu adalah sebuah kemurahan hati Tuhan, ya. Kebaikan hati Tuhan diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya dia tidak layak menerima kemurahan hati Tuhan atau kebaikan hati Tuhan. Itu dia ya. Dan yang ketiga, saudaraku, anugerah itu juga bicara tentang bagaimana kemampuan-kemampuan ilahi atau kemampuan-kemampuan secara adikodrati yang diberikan kepada manusia yang lemah. Manusia lemah akibat apa, saudaraku? Akibat dosa. Jadi kalau orang suka berbuat dosa itu lemah, dia nggak punya kekuatan. Hadapi masalah, langsung KO, langsung kalah. Kenapa? Karena nggak ada perlindungan. Itu. Tapi Tuhan kasih dia kekuatan, saudaraku. Sehingga dia bisa bertahan hari ini ya. Nah, itulah kita semua, saudaraku. Di tengah-tengah masalah kita bisa lewati semua dengan baik. Itu kasih karunia. Dan yang keempat, kasih karunia itu bicara tentang apa? Opportunity, sebuah kesempatan. Nah, kesempatan ini Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan, gunakan dengan baik. Jangan kau sia-siakan. Kalau kau sia-siakan kesempatan, suatu Tuhan kasih kesempatan kau bisa memberkati hamba Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan. Selama masih ada kesempatan, ada waktu, kau bisa melakukan itu, Bapak Ibu. Engkau tidak akan pernah menyesal, ya. Biasanya orang menyesal ketika kesempatan sudah habis, waktunya sudah hilang, dan dia mencoba untuk mengejar sampai sudah terlalu jauh, sudah kadung jauh, nggak nututi, Bapak Ibu. Dia minta kesempatan, tapi kesempatan sudah tidak mungkin datang kedua kali. Ya, Bapak Ibu, itu ya. Mari kita lihat, saudaraku. Jadi ini kasih karunia di sini. Jadi hidup ini sebuah kesempatan. Jangan sia-siakan, Bapak Ibu ya. Kita lakukan dengan segenap hati supaya kemuliaan bagi Tuhan turun untuk kita semua. Dan yang kedua, kita lihat hasilnya ya. Yang kedua, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya apa yang terjadi? Dia tidak ingin apa? Dia tidak ingin disusahkan. Karena apa? Karena pada tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus. Ya, siapa yang hari ini menyadari bahwa dalam tubuh saudara ada tanda-tanda milik Yesus? Ya, yaitu apa? Tentang salib Kristus. Ya, tentang anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Amin. Amin. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, kapan kita menjadi milik Yesus? Kapan, Bapak Ibu? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia telah, Bapak Ibu sekalian, membeli kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya. Ya, saudaraku. Itu tanda yang pertama, darah Yesus. Tanda yang kedua yaitu tentang firman Tuhan di dalam diri kita. Dan tanda yang ketiga yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, dan disitulah kita menjadi milik Yesus. Kalau kita menjadi milik Yesus, Bapak Ibu, maka Yesus sepenuhnya akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita semua. Ya, untuk urusan sandang, pangan, papan, jangan kau khawatir. Tuhan sanggup memberkatimu. Asal engkau mengerti kehendak Tuhan, engkau tahu apa menjadi isi hati Tuhan, engkau layak diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir.
Dan nanti Ibu Nina Armedi akan berdoa buat kita semua, ya Bapak Ibu. Mari kita lihat ya, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya. Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertainya, ya. Dia menyertai kita, Bapak Ibu, sampai hari ini. Kita lihat Galatia 6 ayat 18. Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, apa saudaraku? Menyertai roh kamu. Saudara-saudara yang percaya, katakan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, siapa percaya di tahun 2024 ini Tuhan menyertai kita? Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir tahun 2024? Yang percaya lambaikan tangan. Dan siapa percaya juga memasuki tahun akan datang, 5 Tuhan yang sama Immanuel menyertai kita sampai di sana. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan malam hari ini biarlah memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa dulu ya. Oke, nanti Ibu Nina Armedi berdoa buat kita semuanya. Haleluya. Ibu Nina Armedi, apakah ada di sana? Oh, ini mungkin masalah signal di tempat dia. Oke. Ada Ibu Nina Armedi? Sudah mungkin signal Pak John, jadi sudah nggak ada. Oke, baik. Kalau gitu diwakili oleh Ibu Indriani ya. Bu Yeti bilang ada kembaran Indriani ya, ada Andriana. Oke, silakan Ibu Indri berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini ya. Terima kasih Bu Ong sudah membantu ya untuk memperdengarkan ayat firman, dan terima kasih juga Pak Hendro sudah membantu untuk menampilkan ya, menampilkan apa menu-menu yang kita nikmati, baik firman Tuhan ya dan pengumuman dan doa profetik ya. Inilah namanya memberkati hamba Tuhan. Jadi tidak ingin membuat hamba Tuhan itu kerja sendirian ya. Tidak ingin melihat hamba Tuhan itu dalam keadaan direpotkan ya. Ingin meringankan pekerjaan hamba Tuhan ya. Saya masih ingat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu sebelum Tuhan kirimkan tenaga-tenaga ya pelayan-pelayan Tuhan membantu gereja CLCC. Jadi dulu saya melayani itu rangkap 4 Bapak Ibu. Pertama pimpin pujian, saya pegang mic, satu mic, tangan tangan kanan saya pegang mic. Bapak Ibu ya. Tidak pegang mic, saya pakai mic yang ada di sini seperti ini Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, saya pimpin pujian ya, jadi WL. Yang kedua, saya main musik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tangan kanan saya main musik ya, tangan kiri saya main musik, tangan kanan saya ini saya pegang LCD. Jadi dulu belum ada Pak Hendro datang membantu, saya pegang LCD ya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi rangkap seraku. Baru yang keempat saya khotbah Bapak Ibu. Sampai ada seorang bapak, dia datang, dia kaget seraku. Dia bilang, "Loh, aku baru lihat ini hamba Tuhan bisa melayani rangkap 4 dalam satu kali melayani." Pimpin pujian, kemudian main musik, kemudian untuk OHP itu Bapak Ibu proyektor itu, lalu khotbah. Dia kaget di situ Bapak Ibu ya. Dia baru pertama kali lihat itu, dia jumpai itu saku. Dan saya tahu itu kasih karunia ya. Gak lama kemudian Tuhan kirimkan teman-teman untuk datang. Jadi saya nggak main musik lagi, saya nggak pegang LCD lagi, jadi saya hanya fokus khotbah saja ya. Ada yang pimpin pujian, seperti itu Bapak Ibu. Ya ini namanya meringankan tugas hamba Tuhan. Oke, Tuhan berkati kalian semua ya. Dan Ibu Indriani akan berdoa dulu buat kita semua. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Shalom, praise the Lord. Malam Pak John, Bu Yeti, malam. Ya, Pak Dermawan, juga Bu Andri, semuanya, Bu Fang ya. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, malam ini kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Jadikan sabda-Mu menjadi rema Tuhan, dalam kehidupan kami sepanjang hari, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan, dan berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, untuk mengatakan kerajaan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami percaya berkat kesehatan Kau berikan kepada hamba-Mu sekeluarga Tuhan,
Kami percaya Tuhan apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil Tuhan. Berkati seluruh keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika hamba-Mu mengandalkan Engkau Tuhan, ada berkat, ada mujizat Tuhan. Dan juga berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang ikut Zoom akan mengandalkan Engkau dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Lindungi semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang kekurangan Kau cukupkan. Yang mengalami masalah Tuhan bukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu adalah kasih kemurahan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang kami andalkan Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan. Kami tahu Kau sumber segala sumber Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Dan semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Ya, Indriani Pak. untuk doa yang sangat indah ya. Ya, saya Tuhan tahu memberkati. waktu itu Pak John masih di Mangga, Pak John. Pelayanan itu ya. Iya, Ya, iya. di Palem. Apalagi doa malam ya, Pak John selalu pelayanan juga, main keyboard juga, musik, WL segala ya. Waktu itu kita masih doa malam di sana ya Pak John. Waktu Ya, Kamis malam itu ya. Iya, ya, Kamis sama Jumat ya Pak John ya. ya, Jumat Malam. Sabtu. Ya dulu sama Abu Adeja juga. Ya kita dukung doa Pak John sehingga Bu Adeja Amin. bisa bergabung lagi. Ya, Ya, dia sekarang repot Pak John karena dia cucu. jaga cucu juga, rumahnya itu dipakai untuk jualan buah. Ya, Yang di rumah anaknya itu garasinya jualnya di rumah situ di garasi. ya. Jadi Bu Adeja mungkin repot ya. Ya Tuhan berkati ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Kemarin kita Indriani. pergi ada sukacita ya Pak John. Sukacita Tenang ya. ya, kita menjadi saudara dalam Tuhan ya. Luar Amin. biasa Tuhan itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Bu Indriani ya. Kemarin kita dengarkan kesaksian dari Bu Ong, Bu siapa? Bu Cifung ya, Cifung, Bu Nina ya, luar biasa teman-teman semua diberkati ya. Oke, kita akan berdoa untuk waktu-waktu akan datang supaya semua bisa berjalan dengan baik. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini akan menaikkan doa profetik yaitu Ibu Andriana. Kembarannya Ibu Indriani. Ya. Dipersilakan Ibu Andriana dari Kediri untuk menaikkan doa profetik. Terima kasih Bu Yeti. Praise Bapak the Ibu, Lord. terima kasih untuk kesempatan saya untuk menaikkan doa profetik untuk doa profetik 1 untuk bangsa dan negara dan untuk gereja CLCC kita. Dan kita amini, kita katakan I receive. I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir.
Amin. I I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan Yes. dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah Yes. pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andriana dari Kediri. Tuhan berkati Ibu Andriana SSD. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Oke, Ibu Jajuk sudah bersama kita. Wow, luar biasa Bu Jajuk ya. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Ibu Andriana yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Darmawan dari Medan. Dipersilakan Bapak Darmawan. Ya, salam Bu Yeti. Terima kasih atas Salam. waktunya. Salam Pastor John, salam teman-teman Shalom. semuanya. Amin. Pengumuman. Malam hari ini saya akan membacakan info gereja Sampaikan. CLCC. Menyampaikan info Yes. gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini. Barcode-nya atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai dari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pengecualian khusus hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati dengan nomor HP 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan yang telah menyampaikan pengumuman untuk kita sekalian. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Terima kasih Pastor John. Oke, salam buat Ibu Hananova ya. Oke, sebagai tambahan teman-teman semua, nanti tanggal 9 bulan 11 ya, bulan depan, kita akan ibadah di tempat anaknya Ibu Indriani karena ini ibadah pindah rumah ya. Pindah rumah, kita mau datang, sama-sama kita mau bersyukur ya. Kita minta supaya kasih anugerah Allah mengalir atas keluarga Ibu Indriani terkhusus untuk anaknya yang bernama Riko yang pindah ke rumah baru tersebut ya. Kita doakan semuanya lancar, cuaca apa semua bisa berjalan baik ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu ya, tanggal 9. Iya. Pastor John. Ya, Pak Darmawan.
Ada yang mau saya bertanya, boleh nggak di ibadah Oke, ini? nanti Ya, setelah ini ya. ya, siap. Oke, oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain tadi kita diberkati dengan kesaksian Bu Yeti ya, bahwa Bu Yeti mengalami sesuatu yang ajaib ya, Bapak Ibu. Jadi inilah, kalau tahu memberkati hamba Tuhan, saudara tidak akan kehilangan berkat ya. Bu Yeti membantu untuk pelayanan Bapak Ibu ya, untuk ibadah ini, dan juga Ibu siapa Atanasya membantu untuk yang besok pagi ya Bapak Ibu. Jadi semua kita saling bantu membantu ya, tolong menolong sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan yang baik. Nanti malam ini yang belum kebagian, Anda bisa masuk dalam doa deklarasi ya. Di antaranya ada Ibu Fang Fang Lai, kemudian siapa lagi ya? Ada Ibu Nani ya, Cifu, lalu nanti lain-lain ya, Pak Hendro, Alin ya, kemudian Ibu Puspita ya, lalu ada lagi yang untuk siapa? Ibu Jajuk Eliwati Koswandi ya, Bu Ong Gyokim. Oke. Nanti doa deklarasi ya, saya sudah siapin Pak Hendro. Nanti ada ya di bawah materi yang tadi saya sampaikan itu. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian dari Ibu Yeti. Nanti Pak Darmalim pertanyaannya nanti saya akan jawab ya. Oke, baik, silakan Bu Yeti. Kita dengarkan kesaksian dulu. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Bapak Ibu semua yang terkasih, tadi siang saya benar-benar habis dapat berita, terus berita bahagia, terus ibadah jaraknya itu nggak begitu lama, terus ibadah siang. Saya benar-benar sampai nangis waktu berdoa tadi, karena nangisnya bukan nangis sedih, karena nangis bahagia. Bayangkan Bapak Ibu semua yang terkasih, hari Kamis saya itu dihina orang yang sudah saya kasih makan saya ini. Dan saya dengar dari telinga saya sendiri. Bahkan saya tetap sabar dari bulan Agustus sampai ini. Kok orang ini tetap kurang ajarnya kok tetap kayak gitu. Tapi saya nggak pernah saya ingat orang tuh harus sabar, harus pasrah, dan tidak boleh dendam. Itu. Makanya kalau saya disakiti biar saja. Tapi kalau saya akan membuka aibnya orang itu dan sampai terdengar seorang ibu yang anaknya dihina, wow, itu akan sakit hati seorang ibu yang putranya digadang-gadang terus dihina oleh perempuan yang tadinya disanjung-sanjung. Itu saya nggak pernah ngomong apa di gereja CLCC, nggak pernah. Saya orangnya diam, lebih baik saya nggak ini. Tapi hari Kamis kemarin, Bapak Ibu semua, saya dengar dari kuping saya karena dia telepon sama sahabat, dan sahabat ini adalah orang terkasih, orang yang sudah bersama Tuhan Yesus, cinta kasihnya sangat. Bapak Ibu, setelah Kamis itu terjadi, saya diinjak-injak. Apa yang terjadi? Hari Jumat saya dapat proyek itu dan saya mengundang, waktu itu mungkin Bapak John juga teringat, Bapak Doni saya undang untuk yang tadinya sudah survei-survei di Bandung. Hari Jumat itu klik. Dan setelah itu tadi itu langsung, ya Bu Yeti, siap. Saya langsung bahagia dan oh Tuhan, ternyata ini orang yang sudah diinjak-injak sama orang yang tidak bersyukur. Kalau tidak ada saya, dia tidak bisa pergi ke Jakarta, tidak bisa pergi, tidak bisa makan di kos-kosannya.
ternyata dia menginjak-injak saya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata ini upah saya mendapatkan berkat. Jadi saya yang waktu itu tidak pernah gembar-gembor, saya mitang-miting, nggak pernah gembar-gembor. Saya tunjukkan bahwa inilah nyata Tuhan kasih saya berkat, dan berkat itu saya kasihkan lagi kepada Pak Doni. Bapak Ibu tahu siapa Pak Doni itu? Pak Doni itu adalah putranya Ibu Lince. Ini betul-betul berkat yang tidak pernah saya bayangkan. Benar Bapak Ibu, tidak pernah saya bayangkan. Karena ini besar sekali, saya nggak pernah ngobrolkan. Saya bersama jenderal-jenderal, tidak pernah. Saya tidak pernah bilang kayak gitu. Saya diam, saya orangnya diam. Saya disakiti diam, saya diolok-olok diam. Ya, bahkan saya diinjek-injek, dijelek-jelekan diam. Padahal saya tidak pernah, sini suruh ngomong saya tidak pernah menjelekkan seseorang di dalam, apalagi di dalam gereja, grup gereja. No, saya tidak pernah. Jadi itulah begitu hari Kamis saya diinjak, hari Jumatnya saya diangkat sama Tuhan, dan hari ini Bapak Ibu deal untuk proyek besar. Besar. Karena apa? Yang satunya itu 400 M. Bagaimana tidak besar? Saya langsung nangis. Tadi Pak John, saya berdoa benar-benar nangis. Ini besar banget. Yang satunya memang kecil, hanya 21 M. Tapi saya bersyukur, saya tidak pernah gembar-gembor. Inilah upah orang yang sudah tersakiti, orang yang sudah diinjek-injek, orang yang nyata. Saya nggak pernah gembar-gembor menyakiti orang, tapi saya diinjek-injek, Tuhan angkat saya. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah kenyataan hidup ini memang harus nyata dan tidak boleh menyakiti satu sama lain. Ya Bapak Ibu, jangan sok-sokan begitu. Jangan sok. Bapak Ibu semua yang terkasih, apakah melihat saya ada perubahan dahulu dan sekarang? Tidak. Jadi saya disangka ikut-ikut perubahan saya, jadi ikut-ikut dia? Tidak. Saya dari dulu sampai sekarang ya sudah kayak gini. Ya. Jadi saya nggak ikut-ikut modelnya kayak apa. Saya nggak pingin jadi apa, jadi artis, jadi ini. Enggak. Saya jadi diri saya sendiri. Maka dari itu, itulah saya bersyukur. Maka tadi siang saya langsung nangis karena dapat kabar gembira itu. Terima kasih Pak John sudah diberi kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan kesaksian saya yang nyata. Tidak abal-abal, karena yang mendapatkan adalah Pak Doni, bukan orang lain. Kalau orang lain Bapak Ibu pasti, Bu Yeti pasti bohong gitu. Tapi ini Pak Doni. Pak Doni bukan orang lain. Pak Doni putranya Ibu Lince yang ada di gereja CLCC. Gitu. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Praise the Lord. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Saya ingat waktu kita kebaktian di Citraland itu, Bapak Ibu pada waktu pulang ya, dan Ibu Linca ajak kita pergi makan. Bapak Ibu makan di sana, sharing dengan kita. Lalu dia tanya, Pak John, Bapak punya baju itu ukuran nomor berapa? Saya bilang, sebenarnya saya sungkan sih kasih tahu, tapi karena sudah ditanya, jadi saya bilang aja supaya orangnya bisa ini ya, tidak kecewa gitu. Jadi saya bilang nomor saya ini nomor sekitar 16,5 atau 17,5. Lalu Bapak Ibu sekalian ya, ternyata dia siapin kemarin Sabtu kita ke Surabaya itu dia kasih kado ya. Untuk saya dapat ada kemeja Bapak Ibu sekalian, ada 2 ya, saya bahagia sekali selaku.
Dan ternyata benar-benar Tuhan ingat apa yang dia lakukan. Dia tahu memberkati hamba Tuhan, maka Tuhan pun berkati dia dan berkati anaknya. Ya, kalau saudara dengar kesaksian Bu Yeti itu benar. Tuhan tuh nggak tunggu lama, nggak pakai lama, Bapak Ibu. Jadi jangan takut engkau memberkati hamba Tuhan. Engkau tidak akan jatuh miskin. Ya, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, saudara-saudaraku. Karena itu pastikan taburan-taburan engkau tabur, pastikan jatuh di tanah yang subur. Ya, di tanah yang subur, tanah yang membutuhkan taburan itu, maka itu pasti menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Amin ya. Terus kita maju terus ya melayani Tuhan ya. Jangan sampai kendor. Melayani Tuhan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ada berkat yang besar, saya percaya pekerjaan besar sedang menanti kita di depan. Dan saya secara pribadi saya sudah siapkan diri saya untuk hal itu ya. Jadi ketika time-nya tiba, waktunya tiba, saya sudah siap melakukan itu. Selama ingat ketika saya cerita dalam suatu pagi saya mimpi, itu saya dapat seseorang anak salah satu orang konglomerat ya di Indonesia. Itu anaknya dalam sebuah acara besar, dia tiba-tiba kasih mic saya pegang. Dan bukan cuma orang Indonesia di dalam acara itu, dari berbagai negara hadir. Dan saya ketika dapat mic itu, dan saya mulai bicara di situ. Doakan Bapak Ibu, Tuhan mau bawa kita untuk sesuatu yang besar. Memang untuk dapat sesuatu yang besar, tantangannya juga besar. Ya, saya percaya tantangannya besar. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan itu selalu di pihak orang-orang benar. Orang-orang yang disemi, orang-orang yang disakiti, Tuhan akan mempromosi mereka. Ya, jadi jangan takut. Lakukan yang benar, lakukan yang baik, Tuhan akan membela. Katakan amin ya. Jadi mari kita sama-sama bergandeng tangan karena saya percaya ada pekerjaan besar menanti kita depan ini. Ya, oke. Kembali pada host kita malam ini. Ya, siapa lah? Nanti Pak Darmawan nanti akan bertanya ya setelah doa profetik sudah, pengumuman belum ya? Sudah ya? Ya. Oke. Sudah, Pak Baik. Darmawan yang Ya, baca. Pak Darmawan mau tanya apa Pak Darmawan? Selamat malam Pastor, selamat malam Selamat teman-teman semuanya. malam. Makasih Bu Praise God. Yeti. Bu Yeti punya sharing memberikan semangat baru untuk saya. Luar Terima biasa kasih. ya. Orang yang dijolimi Tuhan tidak tidak berpangku tangan ya, tapi Tuhan buka jalannya. Luar biasa. Saya jadi lebih bersemangat. Pastor John juga luar biasa ya. Saya tiap hari ada doain Pastor John supaya Tuhan bawa pastor ke orang-orang berpengaruh untuk masa depan pelayanan Yes. pastor penginjilannya. Karena Pastor John ada seorang hamba Tuhan yang humble, ya seorang hamba Tuhan yang taat, ya itu pasti Tuhan berkati. Saya percaya dengan hal itu. Amin. Nah, kita saling mendoakan. Ya malam hari ini gini Pastor, ada yang saya nggak mengerti Pastor, yang tentang sesuatu yang saya baca di Alkitab Pastor John. Saya kan suka membaca Alkitab ya. Jadi ada ayat-ayat yang saya nggak ngerti itu. Maka di malam hari ini saya ingin bertanya sedikit di acara ini kan. Pastor kan tahu Paulus dan Barnabas ya. Paulus dan Barnabas. Kita lihat di Perjanjian Baru kan. Rasul Paulus kan terkenal ya dengan pola pelayanan penginjilannya dan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan yang nggak ada orang bisa ragukan lagi kan. Bahkan dia setara dengan Petrus ya. Tapi kan demikian kan pernah dengar juga dengan Barnabas kan. Tapi setelah dia ada sedikit selek dengan beda pendapat dengan Rasul Paulus, Barnabas itu nggak pernah terdengar lagi ya Pastor. Kemana pikirnya si Barnabas ini? Apakah orang ini menghilang begitu aja atau gimana? Karena kan pernah dalam kitab mana itu kan ada sedikit terjadi beda pendapat ya dengan Rasul Paulus kan. Setelah itu dia nggak nampak lagi, nggak muncul lagi di Perjanjian Baru. Aku baca-baca nggak ada lagi tentang dia. Mungkin itu satu kan. Yang kedua itu kan Pastor, surat Wahyu itu kan ditulis oleh Rasul Yohanes kan saat dia pembuangan dia di Pulau Patmos ya. Jadi waktu dia satu-satunya Rasul kesayangan Tuhan yang meninggal masa tua, bukan karena dibunuh atau apa, tapi diasingkan, meninggal karena masa tua, itu cuma Rasul Yohanes ya. Iya benar nggak? Kira-kira terus yang saya mau tanya, kitab Wahyu itu kan banyak ya di situ nubuat yang belum terjadi. Tapi sesuai dengan firman Tuhan itu semuanya pasti ya dan amin dan akan terjadi kan. Yang saya mau tanya itu gini loh Pastor, kenapa ya selama ini kita dengar
khotbah ya di mana-mana pun. Mohon maaf sebelumnya ya, saya bukan jarang mengupas tentang kitab Wahyu. Ya, jarang mengupas kitab Wahyu. Nah, itu terus saya kemarin ada bertanya juga kepada hamba Tuhan lokal saya tentang yang tertulis di dalam ditulis di dalam kata Wahyu tentang zamannya masuk antikris 666 itu yang akan berlangsung 3,5 tahun. Alkitab ada mencatat itu kan. Nah, yang saya tanya ke mereka, mereka bilang mereka tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Nah, karena Pastor John kan pastor senior, saya mau tanya, apakah antikris yang tertulis di Alkitab itu 3,5 tahun yang akan melanda dunia ini, itu sudah masuk atau belum? Nah, jadi karena saya melihat di YouTube kan, resesi yang terjadi di Inggris ya, Pastor John mungkin pernah lihat, kan sangat sudah mencapai titik mengkhawatirkan ya, resesi di mana-mana termasuk Indonesia. Tapi untungnya Indonesia punya sumber daya alam, masih bisa membuat bertahan, sehingga tidak nampak begitu melarat rakyatnya. Padahal daya belinya sudah sangat menurun. Karena sebelum Presiden Jokowi turun kemarin, ya Presiden Jokowi pernah tanya kepada Gubernur Bank Indonesia, kenapa perputaran uang yang ada di negara kita itu semakin hari semakin kecil. Kemana larinya perputaran uang kita? Itu kan menunjukkan sudah resesi, walaupun nampaknya itu bagus, masih ada penopang, tapi sedalamnya sudah menggangga. Apakah itu pertanda sudah masuk antikris? Karena aku percaya dengan firman Tuhan bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan dan diberkati Tuhan, Tuhan akan menyediakan jalan keluar supaya anak-anak Tuhan itu tidak sampai terjerumus kepada ikut ke dalam antikris. Nah, karena dia akan antikris ini kan akan menyasar supaya orang-orang yang percaya itu bisa membelot. Ya. Terus saya ada dengar juga salah seorang hamba Tuhan mengatakan di dalam khotbahnya, dan itu sangat menggemparkan. Katanya sosok dari antikris itu ada, dan itu adalah orang yang sangat berkuasa di dunia ini yang sudah nampak. Ya, saya nggak mungkin sebut namanya, itu sudah melanggar kode etik kan. Apakah itu benar, Pastor John? Itu satu. Yang kedua, yang terakhir lagi pertanyaan saya mengenai antara perang Israel itu dengan Palestina itu. Sekarang yang terjadi kan bukan perang Israel Palestina lagi kan, Pastor John. Iran sudah masuk, ya sudah membagi buta. Terus sudah masuk ke Rusia. Rusia juga sudah mempersiapkan mau menghantam Israel kan. Apakah itu sudah termasuk seperti pernah kemarin saya tanya Pastor John, itu adalah gok-magok kan. Nah, terus diam-diam saya dengar juga ada desas-desus isu Presiden Amerika Serikat yang sekarang Joe Biden itu diam-diam dia melakukan hubungan khusus dengan Iran ya untuk membahas perdamaian di Israel dengan Palestina. Berarti dia secara tidak sah sudah mau meninggalkan Israel kan, karena dia diam-diam membina hubungan dengan Iran yang diketahui musuh dari Israel. Tapi ini masih desas-desus, tapi ada orang mengatakan itu benar, Pastor. Apakah dengan tidak memihaknya Amerika Serikat kepada Israel, itu akan masuk kepada perang Armageddon, di mana Israel akan dipukul mundur, akan dihabisi Tuhan, sampai mereka bertobat betul, supaya mereka dipulihkan lagi. Apakah sudah akan masuk ke tahap seperti itu, Pastor John? Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pastor John. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit di luar yang Pastor John sampaikan tadi, tapi ya saya kepingin tahu aja, kepingin belajar, Pastor. Terima kasih banyak ya, Pastor John. Tuhan berkati pelayanannya. Oke, terima kasih Pak Darmawan ya. Oke, yang pertama dulu tentang Paulus dan Barnabas. Tadinya mereka rekan melayani sama-sama, tapi dalam perjalanan ternyata ada misunderstanding, miscommunication ya, sehingga antara Paulus dan Barnabas itu terjadi ada sedikit konflik ya, tapi akhirnya mereka berpisah baik-baik ya. Penyebab kenapa mereka bisa terjadi konflik, karena Barnabas ini dia mengajak keponakannya yang bernama salah satu ya pengikut juga Barnabas itu ya saudaraku, dan itu suatu hari ketika mereka melayani, keponakannya ini pergi meninggalkan mereka. Nah, ketika itu Barnabas ingin mengajak dia untuk pelayanan berikutnya.
Lalu Paulus nggak setuju, Paulus nggak mau ini ponakan Barnabas ini ikut. Nah, di situ terjadi misunderstanding, akhirnya mereka terjadi konflik, berselisih, akhirnya mereka berpisah. Tapi berpisahnya itu baik-baik ya. Jadi Barnabas dengan keponakannya satu tim, Paulus dengan Silas ya, anak rohaninya satu tim. Jadi mereka melayani sama-sama ya. Sehingga mereka bisa menjangkau tempat-tempat yang belum dijangkau begitu ya. Jadi masing-masing dikasih areanya begitu ya. Memang dalam pelayanan itu pasti ada sedikit misunderstanding, miscommunication. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, biar semuanya itu yang kendalikan itu bukan daging tapi roh ya. Jadi saya berdoa supaya semua kita perlu menjaga baik-baik kesatuan hati ya di dalam melayani. Karena dalam kesatuan hati itu ada kekuatan, satu. Dua, ada urapan Tuhan yang mengalir, Mazmur 133. Dan ketiga, ada berkat yang dicurahkan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam kesatuan kita akan kuat, di dalam kesatuan kita akan mengalami pengurapan yang besar, dan dalam kesatuan itu ada berkat yang melimpah. Ya, amin ya. Oke, sekarang tentang yang berikutnya itu yang tentang antikris. Antikris akan ada, akan muncul, ya. Dan antikris akan menguasai dunia itu selama 3,5 tahun. Jadi kita lihat sekarang ini kita sedang mengarah ke sana, ya. Dan kita perlu bisa membaca tanda-tanda zaman ini. Makanya kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan benar, Bapak Ibu. Untuk masalah kitab Wahyu, kami sudah pernah membahas Pak Darmawan. Itu beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu, ya. Kita dari Wahyu pasal 1 sampai pasalnya yang ke-22. Kita sudah bahas ya. Oke, jadi itu nanti mungkin kalau nanti ada waktu lagi kita akan bahas kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu ini kan berisi nubuatan-nubuatan. Dan ini bicara tentang keadaan akhir zaman. Dan seorang tokoh yang berperan di situ adalah Yohanes ya, Rasul Yesus itu. Dia murid yang dikasih Tuhan ya. Sehingga dia bisa dibawa kepada satu apa yang dia lihat di akhir zaman itu luar biasa ya. Hal-hal yang akan terjadi itu sudah digenapi. Nah, tentang nubuatan itu Pak Darmawan, ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan ada yang belum digenapi ya. Kalau kita lihat Alkitab kita mencatat ini Bapak Ibu sekitar 90 lebih itu nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama sudah digenapi ya. Dan Yesus bilang kamu akan mendengar deru perang. Sudah terjadi belum? Sudah, perang bangsa melawan bangsa ya, suku melawan suku. Sudah, ya ini sekarang ini selaku. Lihat ya, Bapak Ibu sekalian, sedang terjadi hari-hari ini penggenapan firman Tuhan. Kamu akan mendengar apalagi ada kelaparan di mana-mana ya, akibat dari perang itu kan menyebabkan semua selaku infrastruktur hancur, ekonomi hancur semua, dan orang jadi miskin. Orang teriak lapar, lapar, lapar ya. Nah, ini sudah terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan lihat nilai mata uang akan semakin merosot. Alkitab berkata nasib penjual sama dengan nasib pembeli. Sebagaimana nasib pembeli, demikianlah nasib penjual Bapak Ibu. Sama-sama mereka akan sambat selaku. Mereka akan mengeluh. Jadi Israel lihat nilai mata uang makin menurun ya. Dulu orang dapat 100.000 tuh angka besar. Tapi sekarang 100.000 tuh nilainya sudah berkurang Bapak Ibu. Ada yang dapat 1 juta itu dulu pikirnya besar, tapi makin turun nilainya. Nah, nanti sekarang kan ini diberlakukan. Ini kan orang tidak pakai uang cash lagi. Orang belanja itu kan pakai digital semua tuh. Ya, tinggal scan barcode aja, saudaraku ya. Gereja pun sudah masuk ke sana, Bapak Ibu. Jadi lihat, saudara semua, dan nanti itu akan ditanam dalam tubuh manusia. Itu apa? Chip, ya. Microchip itu seperti butir apa beras itu akan ditancap, diimplan ya, dimasukkan dalam tangan atau jidat manusia di sini. Jadi kalau dia mau transaksi, nggak usah keluarkan ATM nanti sudah tidak berlaku lagi, saudaraku ya. Jadi kita lihat dari orang pegang uang kertas atau uang koin sudah tidak berlaku. Sekarang orang pakai ATM ya atau kartu kredit Visa. Nanti itu tidak berlaku lagi. Nanti akan ada chip. Jadi itu Bapak Ibu semua akan pakai. Nah, itu akan ada di sana. Itu nanti tanda 666 akan mengarah ke sana, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang tidak punya angka 666 di tangan mereka, digital mereka tidak bisa lakukan transaksi. Mau berangkat kemana-mana tidak bisa. Ya kita lihat pandemi kemarin ya, orang kalau tidak selaku di apa sih namanya tuh, vaksin. Yang tidak vaksin, tidak bisa berangkat, tidak bisa dilayani. Itu selaku itu tanda-tanda ada di sana, Bapak Ibu. Nah kita lihat, makanya setelah kita akan lihat ini semua kita perlu berjaga-jaga ya. Nah ketika dunia ini sedang menuju pada kebinasan, kehancuran, kita ini mau kemana Bapak Ibu?
Tidak ada tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman adalah kita berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Kita mencari Tuhan. Alkitab berkata, orangku yang benar akan diselamatkan. Ya, orang yang benar akan bertahan sampai akhir. Dan orang yang, saudaraku, dia bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Katakan amin ya. Akan ada penyiksaan, aniaya, dan banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan. Saudaraku, itu akan banyak terjadi ya. Belum lagi segala macam ya, hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Gempa bumi sudah terjadi belum? Sudah, Bapak Ibu ya. Gempa bumi apa segala macam tanda-tanda alam ini akan terjadi, Bapak Ibu. Dan semua itu harus terjadi, Bapak Ibu ya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, semua akan hancur. Tapi satu yang tidak pernah akan hancur, tidak akan pernah lenyap, yaitu firman Tuhan. Makanya ketika kita pelajari firman Tuhan, itu yang akan membawa kita sampai pada kekekalan. Makanya bersyukur Bapak Ibu, semua kita ini ada di dalam gereja CLCC ya. Gereja CLCC itu singkatan, ada yang tahu nama gereja CLCC? Ada yang pernah lihat, perhatikan logonya itu ya, CLCC, City C itu City Everlasting Life Community Church. Jadi ini gereja komunitas hidup orang yang diselamatkan. Jadi singkatnya gini, ini gereja yang mentransfer orang dari bumi ke sorga. Itu gampangnya begitu ya. Apapun nama gereja itu, sebesar sehebat apapun, semua akan mengarah ke sorga. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa kita ibadah ini? Salah satu ibadah ini adalah mempersiapkan diri kita pada waktu Yesus datang, kita berjumpa dengan Dia di sorga ya. Karena dengan kita ibadah ini, Tuhan sedang mendandani kita, Tuhan sedang merias kita, Tuhan sedang membersihkan, menyucikan kita dengan apa? Dengan firman. Amin ya. Dengan apa? Dengan masalah-masalah yang terjadi. Supaya kita ini bukannya jauh dari Tuhan, kita makin dekat Bapak Ibu. Semakin engkau mengalami masalah, semakin engkau ganduli Gusti. Itu yang benar. Bukan semakin engkau mengalami masalah, makin jauh dari Tuhan. Itu jangan Bapak Ibu. Semakin engkau mengalami masalah, semakin engkau cari Tuhan. Jadi tujuan Tuhan izinkan masalah itu apa? Supaya kita tuh lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi ojo lali Bapak Ibu sekalian ya. Harta bondo dunyo ini pirolawase, tidak ada yang kekal. Sudah lihat, apa yang kekal nggak ada. Besi kena hujan panas berkarat hancur, ya. Kaca kena benturan pecah hancur juga kan. Kayu kena hujan panas lapuk hancur juga, patah hancur juga. Kertas kena koyakan sobek hancur juga. Bapak Ibu sekalian ya. Manusia pun manungso suatu hari akan mati. Eling-eling manungso bakal mati. Gak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah Tuhan. Maka kita sekarang ada di sebuah gereja yang namanya Gereja Hidup Kekal ini Bapak Ibu. Yang mempersiapkan kita untuk suatu hari kita mendapatkan hidup kekal di sorga. Ya Bapak Ibu ya. Makanya bersyukur Tadi Bapak Ibu. Udah masuk hari belum kita Pak belajar Pastor? firman ini. Ya. Sudah masuk zaman antikris atau belum masuk Pastor? Ini 3,5 kita sudah tahun itu sudah masuk. Kita sedang mengarah ke sana. Kita sedang mengarah ke sana. Sudah mau masuk. Tapi jangan takut Bapak Ibu sekalian ya. Oh. Kita sedang mengarah ke sana. Jadi kalau tidak mau kita sedang mengarah ke sana. Kalau misalnya orang yang nggak ada tanda itu tadi Pastor bilang kita nggak bisa melakukan apa-apa. Apa yang harus kita persiapkan untuk supaya zaman 3,5 tahun antikris berkuasa itu sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, Pastor? Berdoa dan berjaga-jaga, satu. Yang kedua, kita bisa lakukan apapun yang Tuhan berikan ya. Kita tanam apa kayak gitu ya, tanam apa sayur untuk kita nikmati. Kalau kita tidak bisa belanja lagi ya, karena semua itu harus orang yang punya tanda nama-nama yang bisa belanja. Yang kita nggak punya tanda nama-nama nggak dilayani Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekarang alatnya canggih sekali. Mereka akan tahu ini siapa yang sudah punya, siapa yang belum punya. Dan itu akan dicari, dia akan dikejar. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Sebelum hal itu akan terjadi, Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan. Ketika Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan, kemuliaan di mana? Di dalam sorga. Ya, orang-orang benar, orang-orang setia kepada Tuhan akan diangkat ke sorga, Bapak Ibu. Lalu orang-orang yang tidak setia gimana? Mereka akan tertinggal di bumi. Tertinggal di bumi, diapai serah kepada bangsa.
Lalu diapain, saudaraku? Bangsa-bangsa ini akan menganiaya mereka, saudaraku. Pada waktu itu mereka nangis, mereka teriak, mereka berseru, Tuhan, tolong beri aku kesempatan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Telat. Tuhan, aku mau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Telat. Tuhan, aku mau buka rumah untuk kebaktian diadakan. Telat. Tuhan, aku mau mempersembahkan rumah untuk adakan kebaktian. Sudah telat, Bapak Ibu. Sudah nggak bisa lagi. Waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini pasti diselamatkan, Bapak Ibu. Tapi urusan kita nanti dapat upahnya besar, mahkotanya paling besar atau paling banyak itu ditentukan dari apa? Dari apa yang kita lakukan di bumi ini. Ketika engkau di bumi ini, engkau lakukan sesuatu untuk Tuhan, engkau lakukan dengan segenap hati, Bapak Ibu, engkau gak eman-eman, gak ijir-ijiran, engkau gak pelit, gak medit, saudaraku, engkau lakukan dengan tulus, dengan hati yang mencintai Tuhan. Itu menentukan upah yang engkau dapatkan di sorga. Ya, tadi kan kita bicara toh, berkati orang benar, orang hamba Tuhan, itu ada upah nabi, ada upah orang benar. Nah, itu menentukan apa yang kita dapatkan di sorga nanti. Tapi untuk mendapat keselamatan memang kita dapat masuk surga pasti. Tapi kan upah kita besar dan banyak itu dari apa yang kita lakukan di bumi ini. Paham Bapak Ibu? Amin ya. Maka itu kesempatan kita hidup ini, Bapak Ibu sekali, hidup sekali di bumi ini, Bapak Ibu lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang belum kau lakukan, ayo lakukan. Engkau yang tadinya kurang giat, ayo makin giat lagi. Ya, engkau yang tadinya kurang begitu semangat, ayo semangat lagi. Kita melayani Tuhan, cari jiwa Bapak Ibu. Supaya satu hari kita tidak akan pernah menyesal. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagi orang percaya Yesus, dia cuma mati sekali. Mati, dikuburkan. Ya, seperti sahabat-sahabat kita yang pasangannya sudah dipanggil. Ya, mati, dikebumikan, saudara-saudaraku. Tapi, saudara, pada waktu nanti Yesus datang, kita ini akan mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang kedua. Jadi orang percaya Yesus, dia mati cuma sekali di bumi, dikuburkan, dan pada waktu Yesus datang, dia mendapatkan hidup yang kedua, hidup yang kedua. Hidup yang pertama seperti kita hidup hari ini, Bapak Ibu ya. Dan setelah Yesus datang, kita akan pindah ke sorga. Ya, itu luar biasa. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka cuma hidup sekali di bumi seperti kita hidup hari ini. Mereka mati satu kali dikuburkan ya dalam liang lahat. Nanti waktu Yesus datang karena mereka tidak percaya Yesus, karena mereka tidak bertobat tinggalkan dosa, mereka mengalami kematian yang kedua. Di mana? Di neraka ya. Itu sudah tidak ada lagi kesempatan, saudaraku. Tidak ada lagi anugerah Tuhan, sudah habis ya, saudaraku. Maka kita masih hidup ini masih ada kesempatan ya. Ya syukur-syukur kalau Yesus datang kita nggak mengalami kematian ya. Kita tiba-tiba diangkat ke surga, waduh itu bahagia sekali. Tapi waktu kita diangkat Bapak Ibu, tubuh kita yang masih berdosa ini, yang masih darah daging ini, yang sudah terkontaminasi dengan penyakit tidak bisa masuk surga. Lalu gimana dong? Tubuh ini harus diubahkan, dikasih tubuh yang baru yaitu tubuh kemuliaan. Amin Bapak Ibu ya. Amin, karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang mendapat bagian dalam kerajaan surga itu tubuh kemuliaan. Jadi kita akan meninggalkan tubuh kita yang fana ini, tubuh yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit ini, segala macam ini, membuat kita najis, kotor, sebagainya. Dan ini harus ditanggalkan. Kita kenakan tubuh yang baru, ya. Maka tadi kan ada bilang ya, kita ini menjadi ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Amin, jangan pakai ciptaan yang lama Bapak Ibu sekalian. Manusia lama jangan lagi. Kita kenakan manusia baru ya. Yang cinta Tuhan terus cinta Tuhan, yang tetap setia terus tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Sudah jelas Pak Darmawan? Ya, cukup jelas Pastor. Tadi yang nomor 3 itu mungkin besok-besok baru jawab ya Pastor. Sekarang apa itu? Iran dengan dengan Israel itu udah masuk Gog Magog atau masih belum masuk Gog Magog? Akan mengarah ke sana. Jadi Israel akan diserang dari berbagai bangsa. Tapi nanti saat itulah Israel akan sadar bahwa dia butuh Mesias. Mesias itu kan penyelamat. Yesus kan sudah datang jadi Mesias. Sebagai Mesias, tapi mereka akan menolak dia kan. Dan nanti mereka akan berseru minta pertolongan bagi Mesias. Dan situlah Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka ya. Dan jadi kalau misalnya terjadi Israel dikepung habis-habisan, berarti perang dunia ketiga dong, Pastor. Ya, pasti mengarah ke sana. Ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda zaman ini, kita lihat Israel itu adalah apa? Saudara, kompasnya Tuhan. Israel itu barometernya dunia ini. Jadi kita bisa lihat dunia ini mengarah kemana. Kita lihat saja Israel ini. Ya, Yesus bilang kalau kamu lihat pohon ara sudah berbunga, kamu tahu
Itu siap-siap, tanda-tanda zaman mulai terjadi. Jadi kita lihat aja Israel itu, ya dia kompasnya Tuhan di situ. Jadi saat ini dia mau diserang apapun nggak bisa kalah, saudaraku. Tapi satu hari ketika bangsa-bangsa akan menggempur dia, menyerang dia, disitulah dia langsung minta bantuan kepada Mesias, yaitu Yesus. Dan Yesus akan menyelamatkan mereka. Ya, Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah firman Tuhan yang sudah kita dengar di hari ini ya. Diskusinya Terima seru kasih banyak, sekali. Pastor John. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, Pastor kita John mau berdoa dulu. Ya, bisa menjelaskannya dengan baik. Saya sangat senang sekali. oke. Karena Praise ada God. beberapa hamba Tuhan yang saya tanya kan, dia nggak mau bahas tentang itu. Katanya udahlah, gak usah bahas itulah katanya. Pokoknya hidup taat lah gitu. Kan kita takut juga kan Pastor John kan. Tiba-tiba Ya, masuk antikris kan, berarti kan Pastor John kan bilang kita orang percaya akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Mudah-mudahan itu ya, terjadi dulu lah ya sebelum antikris masuk ya. Kalau antikris masuk baik kawat itu. Iya, itu aku sudah deg-degan ini dengernya ini. Macam mana lah kalau antikris masuk kan gitu kan. Nah, baru itu kemarin itu pastor sedikit lagi pastor. Itu calon gubernur DKI nomor 2 itu yang orang Kristen yang agak sedikit error-error itunya. ya, Katanya itu pandemi itu virus COVID-19 itu barang buatan ciptaan Bill Gates itu. Saya sebut nama aja karena dia nggak bukan orang pertama. ya. Bill Gates itu salah satu tokoh antikris katanya. Dan dia itulah yang akan menciptakan virus baru untuk menghancurkan dunia dengan pola chip yang tadi Pastor bilang itu, 666. Karena dia orang paling kaya di dunia kan. Nah, dan termasuk beberapa sekutu-sekutunya orang paling kaya itu semua antikris katanya. Gitu. Makanya dia bilang kita sebagai anak Tuhan pilihlah orang yang betul-betul mengerti firman ada gitu. Kayak kita ditakut-takuti gitu loh. Nah, itu Pastor John. Ya, makasih ya. Udah kasih penjelasan yang sangat bagus. Ya, Nah, puji baru Tuhan, baru sama-sama ada ya. satu lagi sedikit lagi Pastor John. Ada Ya, juga pastor hamba Tuhan yang besar, katanya Pentakosta ketiga itu Pastor John. Apa benar ada itu Pentakosta ketiga? Katanya sudah masuk dan Pentakosta ketiga ini sudah terjadi. Dan 2033 itu Tuhan Yesus datang. Jadi amanat agung diselesaikan, 2033 Tuhan Yesus datang. Pentakosta ketiga sudah terjadi dan itu oleh salah seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal dan cukup heboh, dan itu katanya itu bukan omongan dari dia, Tuhan yang bicara. Terus ada juga Tuhan bicara kepada orang-orang yang di Azura Street itu Pentakosta kedua katanya. ya. Azura Street yang ini masuk Pentakosta ketiga. Nanti mungkin besok-besok Pastor John bisa jelaskan apa itu Pentakosta ketiga dan Ya, apakah jadi Bapak amanat Ibu, agung ya, ini sudah diselesaikan gitu. Makasih Pastor John. ya. Ya, Pentakosta pertama itu kan di Yerusalem ya, pada waktu Ya, rasul-rasul menantikan pencurahan Roh Kudus. Kemudian ya, tahun 18 ya, 18 ya, 14 itu kan terjadi Pentakosta kedua di Azusa Street ya, lawatan Tuhan luar biasa. Dan menjelang kedatangan Tuhan bisa terjadi Pentakosta ketiga, artinya apa? Masa-masa penuaian besar-besaran ya. Di tengah-tengah berarti berbagai macam resesi dunia ini akan terjadi masa penuaian besar-besaran. Jadi Bapak Ibu, tahu-tahu orang-orang yang kita nggak kenal siapa mereka, tiba-tiba ada seorang pemabuk berkata, aku mau bertobat, mau ikut Yesus ya. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan, seorang teroris tiba-tiba berdoa, Tuhan menampakkan dirinya kepadanya ya. Waktu dia sedang sholat atau berdoa, Tuhan tiba-tiba muncul. Nah, dia bertobat Bapak Ibu. Ya, banyak hal terjadi. Kita lihat sedang terjadi hari-hari ini dan kita harus siap Bapak Ibu untuk menuai jiwa-jiwa itu. ya, Katakan amin. amin ya. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu. Saya berdoa supaya hari ini semua yang hadir, pria dan wanita, umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, dengar baik-baik pesan Tuhan. Adalah Tuhan sedang mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangannya. Pada waktu dia datang kembali pada kali yang kedua, pastikan engkau mempunyai iman kepada Yesus. Engkau tidak akan pernah melepaskan iman kepada Yesus. Alkitab berkata orang Amin. yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila anak manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Iman itu datang ketika engkau dengar firman Tuhan setiap hari, imanmu bertumbuh, imanmu jadi kuat, imanmu jadi
jadi akan menjadi hidup. Dan ketika imanmu sudah bertumbuh, jadi hidup, jadi kuat, siap-siap mujizat ajaib akan terjadi. Terimalah berkat ini, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam ini. Berkati Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani dengan baik malam ini, dan berkati dalam nama Yesus Ibu Atanasia dan tim yang akan melayani besok pagi, dan berkati juga kebaktian besok siang, berkati anak-anakmu yang melatih dirinya beribadah. Ini adalah cara untuk mereka mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, segala sesuatu akan hilang, semua akan punah, akan binasa, tapi orang-orang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Tuhan, lindungilah anak-anakmu malam ini. Aku berkata, keluargamu dilindungi Tuhan, anak mantu cucumu dimanapun mereka berada, semua dalam proteksi perlindungan Tuhan, dan anak-anakmu yang terus berseru siang dan malam. Tuhan sedang mendengarkan doa-doamu yang kau naikkan siang dan malam. Jeripayamu dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang sudah disaksikan Ibu Yeti, aku berkata dalam nama Yesus, Tuhan akan lakukan yang lebih lagi bagi anak-anakmu yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Dan dengarkan ini Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tuhan akan mempersiapkan orang-orang berdosa yang mereka menimbun kekayaannya. Dan pada waktunya Tuhan akan suruh mereka untuk memberkati engkau. Karena mereka lihat di dalam hidupmu ada Yesus. Di atas kepalamu sebagai orang benar ada nama Tuhan diserukan. Dan Alkitab berkata, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Dalam nama Yesus tercurah segala berkat yang terbaik untuk keluarga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, keluarga besar Koswandi di mana saja mereka berada, baik yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali. Tuhan sertai Bu Nini Herawati dan anak mantu cucunya Bu Lina, semua keluarga besar Koswandi. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Ibu Yeti, keluarga anak mantu cucunya diberkati. Tuhan berkati Pak Darman Lim dengan Ibu Hana Nova dan Vanuela. Kuliner, Tuhan berkati, dan juga anak yang mereka sedang nantikan Tuhan sedang siapkan dalam rahim Ibu Hana Nova dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Andri Marantika dan keluarga besar semua diselamatkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Indriani, Tuhan anak mantu cucu diselamatkan, sembuhkan Christian dan Feli akan menikah di bulan Desember serta dilancarkan tanggal 9 bulan November. Tuhan sertai dalam nama Yesus acara di rumah anaknya. Berkati Ibu Ong Gio Kim bersama anak mantu cucu Carlos yang ada di Australia. Tuhan sertai lindungi dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan kemenangan dalam nama Yesus. Ibu Fang Fang Lai, dalam nama Yesus ada mujizat ajaib akan menyertai engkau dalam nama Yesus. Cifung, Tuhan pakai engkau untuk pelayanan penginjilan dalam nama Yesus. Ada kuasa tanda mujizat menyertai engkau. Kau akan lihat suami, anak, mantu, cucu satu persatu akan datang kepada Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman, dan kami percaya ini akan terjadi. Tidak akan lama lagi Cifung. Persiapkan dirimu baik-baik. Tuhan memberkati juga Ibu Puspita. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau malam ini. Tidak ada lagi vertigo, tidak ada lagi jantung, tidak ada lagi penyakit-penyakit termasuk keropos dalam tulang-tulang, semuanya pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Beliawati, Tuhan Alin, Tuhan berkati engkau, Tuhan pulihkan engkau dalam nama Yesus. Pak Hendro, Tuhan berkati engkau dan keluarga dalam nama Yesus. Kami doakan Albert, Tuhan berikan dia kekuatan perlindungan, dia aman dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak, teman-teman tidak sempat hadir hari ini, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu, sekarang kita terima berkat ini ya. Turunkan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan curahkan buat kita semua di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Bang Gioki, Pak Hendro, Pak Sama Darmawan. ya. Ya, Pastor John. Pak Terima kasih Bu Darmawan, Bu Pak Jaci, Darmawan, Bu Hendro. Tuhan berkati ya Bu Andri, Bang Leng, Bu Pak Yeti, terima Hendro, kasih. Tuhan berkati Bu Puspita, Bu Indriani, Tuhan berkati Untuk Ibu semuanya. Ali. Nini Herawati ya, Bu. Bu Andriana, Marantika, Amin. Terima kasih. Cinta, Bu Yeti, Herawati, Pak Hendro. Ibu salam buat Pak Daska ya. Pak Ibu, Jo. Terima kasih Sama-sama. teman-teman semuanya. Ibu, Ya, Tuhan Tuhan berkati. Selamat Ibu, bertugas. Tuhan Malam berkati. Cipu, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati kita Praise semua. God. Amin. 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 Bu Indriani, salam Bu. Selamat malam Bu. Ya, Tuhan selamat malam, berkati. Pak Darmawan.
Ya, Bu makasih. Ong, salam buat Nathan ya dan Ibu Juliani, Indah. Tuhan berkati Tuhan Ibu berkati Salam buat bersama Ibu keluarga Carlos terus ya. besar. Ya, Tuhan Kak Ajeng, berkati. salam buat Bu Ya, Dini, Bu Lina Bu ya. Indriani, Salam buat John, Ya, Michael dan Bapak adiknya, Tuhan Pak berkati. Darmawan. Ya, Salam ya, buat Pastor ini ya. John, makasih Mbak banyak Nana Pastor Pak ya. John. ya, Ya, Tuhan berkati semuanya. Bawa lebih Sayonara. lagi semuanya dahsyat Tuhan Tuhan. memberkati. Amin. Sampai jumpa Amin. besok pagi ya. Ya, Tuhan berkati Bu Kita Yeti. amin. Terima ya. kasih. Sampai Berkati. jumpa besok pagi. Ya, Oke, Tuhan sip berkati. ya. Nanti lihat berkat besar menanti lagi. Amin ya. Amin. Oke, terima dalam nama Yesus. God bless you. Bye bye. Amen. God bless you. Ya. Ya. Bye.